Akhirnya Bambang Pacul terperangkap pada lubang yang digalinya sendiri. Ditulis oleh Rasto di siwar.com. Mengapa harus mencari kambing hitam untuk meraih sebuah mimpi? Ambisi tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Ambisi dalam diri seorang merupakan sebuah impuls yang menjadi stimulus seseorang mewujudkan mimpi. Gairah meraih mimpi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ambisi yang dimiliki seseorang. Namun, ada kalanya kita terjebak dalam mempersepsikan seolah ambisius itu bersifat negatif. Seperti halnya politik yang mengalami persekusi makna, di mana banyak yang menarasikan bahwa politik itu jahat. Sebagai terminologi, seharusnya ambisi dan politik berada pada ranah yang netral. Adapun pandangan yang menjadikannya sebagai sesuatu yang bersifat positif dan juga negatif bergantung pada apa, siapa, bagaimana kecenderungan subjektivitas orang yang dimaksud menerapkannya. Seperti pada fenomena yang hangat dibicarakan orang terkait friksi yang terjadi antara Ganjar Pranowo dan Bambang Wuryanto baru-baru ini. Sosok Bambang Wuryanto atau BW yang awalnya tidak begitu dikenal luas, tiba-tiba saja menjadi trending. Seperti artis yang sedang naik daun, sayang daunnya adalah daun talas, yang tentu saja tidak akan kuat menopang berat tubuh BW. BW adalah seorang kader senior di PD Perjuangan. Kiprahnya sebagai politisi bisa dikatakan bersinar, mengantarkan dirinya ke gedung parlemen sebagai anggota DPR RI 2004 hingga 2019. Diteruskan periode 2009 sampai saat ini, menggantikan posisi TB Hasanuddin sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Sebagai Ketua DPD PDIP Jateng, sekaligus Ketua DPP Pemenangan Pemilu, Bambang Pacul atau BW adalah pendukung militan Puan Maharani untuk maju pada Pilpres periode 2024 hingga 2029. Rupanya, waktu juga yang berbisik kepada BW bahwa orang yang dijagokannya untuk maju dalam Pilpres mendatang selalu rendah elektabilitas. Sementara grafik terus meningkat yang diperoleh oleh Ganjar Pranowo Gubernur incumbent Jawa Tengah. Tentu saja kenyataan ini tak sesuai dengan ekspektasi Bambang Pacul sebagai seorang Puan lovers yang berakibat lahirnya kekecewaan yang mendalam. Seharusnya sebagai orang yang ditugaskan partai untuk mengemban tanggung jawab pemenangan pemilu, BW bisa menyikapi secara rasional konstelasi perkembangan yang ada dengan tidak memaksakan ambisinya mengusung Puan sebagai bakal calon presiden mendatang, sehingga menuduh Ganjar sudah kelewatan dan keminter, sebuah tuduhan yang prematur. Mengingat tidak pernah sekalipun Ganjar merilis pernyataan bahwa dia akan mencalonkan dirinya maju pada perhelatan Pilpres mendatang. Menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam bukanlah sikap populis, terlebih bocornya sebuah rekaman yang mengungkapkan bahwa Bambang Pacul Wuryanto akan hengkang dari PD Perjuangan jika tetap mengusung Ganjar Pranowo. Secara fatsun politik, Bambang Pacul Wuryanto telah melakukan insubordinasi atau pembangkangan dengan bertindak mendahului sikap partai yang belum memberikan keputusan berkaitan dengan pencapresan. Kedekatan dengan Puan telah membutakan Bambang Pacul Wuryanto bagaimana seharusnya dia bersikap. Ambisinya telah menjadikan dia bersikap arogan dengan mendahulukan kepentingan pribadi tinimbang kepentingan partai. Sebagai partai besar tentu saja PD Perjuangan wajib menjaga marwahnya untuk tidak tunduk pada ambisi individu anggotanya. Akan lebih mahal harga yang harus dibayar PD Perjuangan jika menjadikan ambisi BW sebagai pilihan, dan kalau itu terjadi akan membuktikan bahwa Bambang Pacul Wuryanto lebih besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Konsekuensi yang akan diterima Kerah Soekarno yang keramat di Partai Wong Cilik itu menjadi pertaruhan di masa akan datang. Sekarang pilihan hanya ada dua, mengalah yang berarti kalah atau menjaga marwah yang berarti patuh pada seleksi alamiah. PD Perjuangan sebagai partai besar berbasis Wong Cilik memiliki pengertian filosofis bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Penulis jadi teringat apa yang dikatakan pendiri bangsa ini. Jika kita memiliki keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Insinyur Soekarno. Iya, kekuatan hati dalam mewujudkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bukan ketakutan diri menghadapi ambisi membabi buta yang menekan dan juga menjerumuskan. Baiknya, Bambang Pacul Wuryanto mempersiapkan diri untuk terbiasa memakai uniform berwarna putih dan krem, daripada harus memaksakan diri mengenakan uniform berwarna merah yang sudah kesempitan. Atau nama Pacul yang disandangnya merupakan sabda alam dari perjalanan hidupnya. Hanya Ibu Suri yang bisa menyikapi dan memahami. Mengapa Ganjar Pranowo tidak didukung partainya sendiri? Ditulis oleh Hardianto di siwar.com. Kontestasi Pilpres baru akan berjalan tahun 2024. Artinya,
masih ada waktu 3 tahun sebelum pemilihan presiden dilangsungkan. Namun nama-nama yang akan bertarung sudah mulai bermunculan saat ini. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Gatot Nurmantio, Puan Maharani, dan Ridwan Kamil adalah beberapa nama yang muncul di permukaan. Beragam hasil survei menjagokan nama-nama yang berbeda. Prabowo dan Ganjar memimpin dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibanding nama-nama yang lain. Menarik melihat nama Ganjar Pranowo muncul sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Itu artinya masyarakat umum memberikan apresiasi positif terhadap kinerjanya. Prestasi selama menjadi gubernur dalam 2 periode dianggap berhasil. Di Jawa Tengah sendiri namanya cukup populer. Itu terlihat dari perolehan suara pada 2 periode pilkada yang cukup signifikan. Jika pada pilkada pertama mendulang 48,82% suara, pada periode kedua perolehan suaranya naik menjadi 58,78%. Berbekal prestasi dan popularitasnya, Ganjar Pranowo dianggap sangat layak bersaing merebutkan kursi RI 1. Karir politik Ganjar Pranowo memang meroket pasca masuk gedung parlemen di Senayan. Namanya mulai dikenal luas oleh publik karena sifatnya yang vokal dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Selain itu, aktivitasnya dalam bermedia sosial juga membuatnya semakin populer. Dia dianggap sebagai salah satu kader muda PDIP yang memiliki prospek cemerlang. Kaum milenial di Indonesia sangat mengidolakan dirinya dan berharap Ganjar bisa meneruskan jejak Jokowi menjadi presiden di Indonesia. Dengan semua atribut yang melekat pada dirinya sangat disayangkan, Ganjar Pranowo kurang mendapat dukungan dari partainya sendiri. Walaupun beberapa survei menempatkan namanya di posisi teratas, namun lingkaran elit PDIP justru kurang memberikan dukungan. Ganjar dianggap terlalu ambisius dan tidak mengikuti garis kebijakan partai. Yang terbaru, Ganjar Pranowo yang merupakan orang nomor 1 di Jawa Tengah tidak diundang untuk menghadiri acara pembekalan partai yang dihadiri oleh Puan Maharani. Aneh memang, karena di saat yang sama kabarnya Ganjar justru dipanggil untuk menemui Megawati di Jakarta. Walaupun yang terjadi cukup mengejutkan, namun sejatinya hal tersebut bisa dipahami. Sebagian elit PDIP memang terkesan mendukung Puan Maharani untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sosoknya dianggap sempurna sebagai representasi partai dengan logo kepala banteng itu. Darah Soekarno yang mengalir dalam tubuhnya membuat Puan dianggap sebagai penerus ideologi sang proklamator bangsa. Posisi sebagai Ketua DPR RI jelas menjadi panggung ideal untuk memperkenalkan sosok Puan Maharani. Namun sayang, dukungan masyarakat justru berbeda 180 derajat. Puan Maharani tidak dianggap sebagai calon presiden yang ideal. Tingkat elektabilitasnya masih jauh dari harapan. Harus diakui karisma seorang Puan Maharani belum sebanding dengan ibu dan kakeknya. Padahal panggung sudah didapatkan, namun belum mampu dimaksimalkan. 5 tahun menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan belum memperlihatkan kualitas yang istimewa. Pun selama menjadi Ketua DPR, kontroversi lebih melekat ketimbang prestasi. Masih segar dalam ingatan kasus mikrofon mati saat Puan memimpin sidang paripurna. Di sisi lain, Ganjar Pranowo justru banjir dukungan. Bahkan muncul suara agar Ganjar berpindah partai jika sulit mendapat tiket melalui PDIP. Beberapa partai kabarnya sudah melirik Ganjar sebagai calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres mendatang. Melihat fenomena yang terjadi, seharusnya elit PDIP harus lebih bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai partai dengan slogan partainya Wong Cilik, PDIP harus mendengarkan suara dari rakyat bawah. Belajar dari pengalaman Pilpres 2014, kesedihan Megawati mengalah dan mencalonkan Joko Widodo dalam Pilpres justru memberikan berkah bagi PDIP. Partai yang sebelumnya selalu menjadi oposisi, berhasil memenangi pemilu dan menjadi partai penguasa. Dukungan besar dari masyarakat mengalir, tidak dipungkiri akibat dari rasa kekaguman luar biasa kepada sosok Jokowi. Jokowi menjadi magnet bagi masyarakat memberikan suara pada PDIP. Jokowi yang berasal dari Wong Cilik dianggap sebagai representasi rakyat kebanyakan. Dalam kasus saat ini, Jokowi dan Ganjar berada pada posisi yang sama, bukan berasal dari lingkaran elit partai, namun bisa menentukan posisi partai pada kontestasi politik di Indonesia. Kekaguman masyarakat kepada Jokowi mampu menarik suara bagi PDIP.
Kelompok yang sebelumnya mendukung Jokowi kini gencar menyuarakan dukungan bagi Ganjar sebagai calon presiden yang ideal. Keputusan yang salah berakibat fatal bagi PDIP. Bukan hanya kalah dalam pemilu, PDIP bisa saja ditinggalkan konstituennya. Suara PDIP akan tergerus karena keegoisan segelintir elit partai. Slogan partainya Wong Cilik tidak lagi berarti apa-apa. PDIP bukan lagi dilihat sebagai representasi suara rakyat.